Halo sahabat si Ember yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan Renungan Minggu bersama Monano. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu gembira. Hari ini istimewa loh. Hari Minggu ini pas tanggal 1 November. Bersama gereja kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Mungkin pernah dengar istilah bahasa Inggrisnya, All Saints Day. Hari raya ini istimewa alias spesial pakai telur, bukan karena dirayakan persis sesudah Halloween. Terus apa istimewanya? Sebelum dengerin renungannya, yuk kita baca dulu Injilnya. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalian tahu nggak apa sih sebenarnya yang kita rayakan dalam perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus? Apa poinnya buat kita kalau ngerayain orang-orang kudus? Mereka kan kudus, sementara kita mah apaan? Remah-remah rengginang aja. Terus ada yang nyaut, biarpun remah-remah, rengginang itu enak loh Romo. Tolonglah. Teman-teman terkasih dalam Kristus, mari kita menoleh ke Injil yang tadi kita baca bersama. Di situ kita bisa menemukan petunjuk untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Kutipan tadi sering diberi judul Sabda Bahagia. Kalau bahasa Inggrisnya, Beatitude. Disebut begitu karena Yesus menyebut kata berbahagialah sampai 9 kali. Di bagian terakhir masih ditambah lagi dengan bersukacita dan bergembiralah. Kata berbahagialah yang diulang-ulang oleh Yesus bukanlah kata-kata manis yang mengumbar janji. Dalam bahasa aslinya, kita bisa menemukan bahwa seluruh kata-kata Yesus merupakan seruan pewartaan kabar gembira. Orang-orang yang disebut Yesus bukan hanya akan mengalami kebahagiaan nanti setelah hidupnya berakhir. Yesus sesungguhnya menyerukan dengan penuh kuasa kenyataan tentang kebahagiaan yang dialami, yang menjadi milik orang-orang yang disebutnya. Miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hatinya, membawa damai, dianiaya oleh sebab kebenaran, dicela dan dianiaya, serta difitnah karena Yesus. Sesungguhnya Yesus sedang menyatakan betapa besar dan dalamnya kebahagiaan orang-orang yang demikian.
Maka kata-katanya lebih merupakan seruan seperti ini. Oh, kebahagiaan sejati yang menjadi milik orang-orang yang bla bla bla. Itu tadi isi sendiri. Teman kekasih Allah. Kalau gereja memilihkan kutipan Injil Matius tadi untuk kita renungkan dalam perayaan hari ini, kita bisa menduga bahwa merekalah orang-orang yang disebut Yesus itulah orang-orang kudus. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa orang kudus adalah orang-orang laki-laki maupun perempuan yang berbahagia. Kalian yang tahu sedikit tentang proses atau tahapan menuju penggelaran kudus pasti dengan cepat bisa menemukan hal menarik ini. Gelar kudus atau santo maupun santa adalah gelar tertinggi dan diberikan pada tahap terakhir prosesnya. Gelar di tahap sebelumnya adalah beato atau beata. Ingat nggak Beato Carlo Acutis yang baru dibeatifikasi belum lama ini? Beato dan beata adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti orang yang bahagia. Ingat kan? Tadi beatitude, mirip kan? Kebahagiaan mereka, teman-teman terkasih, istimewa. Kebahagiaan orang-orang kudus ini berbeda dengan kebahagiaan manapun yang bisa ditemukan di dunia. Karena ini adalah kebahagiaan yang berasal dari Allah sendiri. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah makarios, yang mengandung juga unsur sukacita dan kegembiraan yang amat mendalam, yang tidak tersentuh dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kebahagiaan sukacita ini tidak tergoyahkan oleh kesedihan dan kehilangan, rasa sakit dan penderitaan. Kebahagiaan yang bersinar menembus tangis dan air mata. Kebahagiaan yang tidak dapat direnggut oleh apapun juga dalam hidup maupun kematian kita. Kurang dahsyat apa? Yang kedua, kebahagiaan ini istimewa karena cara mencapainya yang juga istimewa. Yesus menunjukkan bahwa kebahagiaan itu bukanlah milik orang-orang yang memilih dunia. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan itu dicapai bukan dengan mengejar, mengeruk, dan mengumpulkan apa yang ditawarkan dunia untuk memuaskan diri. Yesus memberi kesaksian bahwa kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang memilih Allah dengan cara menjalani hidup seperti yang diajarkan oleh Yesus, mengutamakan dan mendahulukan Allah di atas segalanya. Teman-teman yang terberkati, kira-kira kalian bisa nggak jadi orang kudus dan mengalami kebahagiaan yang dahsyat tadi? Semoga kalian nggak kecil hati dan kehilangan semangat. Saya kasih tahu, di dunia kita ini banyak sekali orang kudus, meskipun kita nggak kenal. Yang terkenal dan kita tahu namanya itu cuma yang digelari kudus oleh gereja. Selain mereka semua itu, masih lebih banyak lagi orang-orang yang juga kudus, tapi tanpa gelar. Kok bisa banyak itu orang kudusnya? Ya bisa lah, Tuhan sendiri menghendaki demikian. Tuhan sendiri yang menawarkan kebahagiaan yang sedemikian besar dan mendalam itu untuk menjadi pengalaman dan milik setiap orang. Maka, bahkan lebih daripada kita sendiri, Dia ingin kita mengalami kebahagiaan itu. Dia ingin kita menjadi kudus. Dan karenanya, Dia nggak diam-diam aja. Dia kasih bantuan dan pertolongan. Dia kasih kita segala rahmat yang kita butuhin. Teman-teman, kawanan yang dicintai Tuhan. Ingat nggak? Salah satu sifat gereja yang suka kita sebut kalau lagi ngedoain syahadat. Aku percaya akan gereja Katolik yang
kudus. Gereja itu kita ini anggotanya, dan gereja itu kudus meskipun para anggotanya berdosa. Itu berarti Allah sendiri, Yesus sendiri menguduskan kita semua dengan perantaraan Roh Kudus-Nya. Ini juga berarti rahmat pengudusan udah dikasih ke kita semua. Itu bantuan yang gak kurang-kurang. Saya kasih tahu satu harapan lagi. Kamu tahu nggak? Keinginan Tuhan agar kita menjadi kudus itu beneran loh. Konsili Vatikan kedua udah bilang ke kita lewat dokumennya Lumen Gentium. Setiap orang dipanggil kepada kekudusan. Nah, kalau dia udah manggil, ya dia pastilah dia yang baik hati itu akan bantuin kita dengan segala macam cara. Manterman umat yang dipilih Allah. Jadi, udah bisa jawab belum? Apa sih yang kita rayain hari ini? Kalau menurut saya sih, kita sekali lagi merayakan kebaikan Tuhan kepada kita. Spesifiknya, kita merayakan tawaran kasih Allah, tawaran kebahagiaan dari Allah. Orang-orang yang digelari kudus, yang kita hormati hari ini menjadi saksi, memberikan testimoni betapa tawaran itu sesuatu yang real dan realistis. Artinya, kekudusan bukan sesuatu yang di luar jangkauan, dan kebahagiaan yang menjadi isi paketnya bukan suatu ilusi. Saudara kita Beato Carlo Acutis bisa menjadi testimoni yang amat dekat dengan hidup dan zaman kita sekarang ini. Manterman umat yang dipilih Allah. Allah kita itu sungguh amat luar biasa baik sekali. Dia memberikan kasih-Nya yang tak terbatas itu tanpa syarat. Malahan dia menawarkan kebahagiaan buat kita dan memberikan segala bantuan yang kita butuhin supaya kita ngalamin itu. Barang siapa memilih Allah dan kasih-Nya akan jadi orang yang bahagia, mengalami kebahagiaan yang besar dan mendalam, dengan ataupun tanpa gelar kudus. Tuhan memberkati.